Pernah nggak sih kalian ngerasa frustrasi banget sama sekolah, tempat yang katanya didesain buat kita belajar, tapi kok seringnya malah bikin kita jadi malas belajar? Nah, pertanyaannya simpel, tapi rumit. Kenapa sistem yang seharusnya bikin kita pinter ini justru sering banget gagal ngejalanin tugas utamanya? Kalau ditanya secara resmi, ya kita semua pasti setuju dong soal tujuan mulia dari pendidikan. Tujuan-tujuan idealis yang kita semua percaya jadi pondasi buat masyarakat yang cerdas. Oke, kita bedah dikit ya. Tiga pilar ini kan dasarnya banget. Literasi, supaya kita bisa ngerti dunia. Kompetensi inti, supaya kita bisa sukses di dunia itu. Dan yang paling penting, menumbuhkan rasa cinta belajar yang awet seumur hidup. Ini nih, yang paling krusial di dunia, yang berubah super cepat kayak sekarang. Tapi, nah disinilah kita nabrak realita yang pahit. Bukannya membaca buku tebal, yang dalam, kita malah dijejelin paragraf-paragraf pendek. Kolaborasi? Wah, diganti sama persaingan sengit buat peringkat kelas. Dan cinta belajar? Seringnya sih berakhir jadi acara bakar buku bareng-bareng setelah ujian selesai, sebagai simbol kemerdekaan. Kelihatan banget kan, ada jurang yang dalam banget antara yang ideal sama kenyataannya. Cerita ini ngebawa kita ke tahun 2008, ke sebuah kasus nyata tentang usaha buat benerin sistem yang rusak ini. Ada seorang reformis yang mencoba melakukan sesuatu yang kayaknya mustahil. Jadi apa yang dia temukan di sana? Sebuah sistem yang lebih mentingin hafalan mati daripada pemahaman asli, murid-murid disuruh ngapalin daftar kata-kata, bukannya beneran baca buku. Dan semua orang ikut kegiatan yang itu-itu aja, nggak ada ruang buat jadi beda. Intinya, ini sistem yang dirancang buat mencetak kepatuhan, bukan pembelajaran sejati. Dia pun ngelakuin perubahan yang radikal banget. Kelas-kelas raksasa diubah jadi seminar kecil yang interaktif. Hafalan kata diganti perpustakaan dengan ribuan buku buat ngumbuhin serunya membaca. Dan kegiatan standar diganti sama proyek beneran. Mereka bikin bisnis kedai kopi dan nerbitin koran tiap hari. Tujuannya jelas, bikin lingkungan belajar yang hidup dan nyata. Dan hasilnya, gila, luar biasa. Programnya langsung jadi nomor 1. Lulusannya diterima di kampus-kampus top dunia. Kalau diukur dari metrik kesuksesan manapun, eksperimen ini berhasil total. Logikanya kan, kesuksesan kayak gini harusnya dirayain, ya nggak sih? Tapi, disinilah misteri utamanya dimulai. Kalau programnya sesukses itu, apa yang terjadi selanjutnya? Ini dia bagian yang bikin kaget. Si reformis ini malah dipecah. Para guru, orang tua, bahkan murid-muridnya justru seneng dia pergi. Dan dia nggak pernah lagi diizinin megang jabatan manajemen. Kenapa coba? Karena dia ngotot soal standar dan keadilan. Sebuah sikap yang bikin dia dicap diktator sama orang-orang yang merasa terganggu. Nah, ini nih pertanyaan intinya yang mau kita jawab. Kenapa sebuah sistem yang udah terbukti berhasil justru ditolak mentah-mentah sama orang-orang yang harusnya paling diuntungkan? Ini kan aneh. Ini teka-teki yang harus kita pecahkan bareng-bareng. Buat mecahin teka-teki ini, kita butuh alat yang pas. Mari kita pakai kacamata teori permainan buat ngelihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Kita akan analisis siapa aja pemainnya dan apa motivasi mereka yang sesungguhnya. Jadi gini, dalam teori permainan, langkah pertama itu adalah kita harus tahu siapa aja pemainnya. Nah, dalam permainan sekolah ini, pemain utamanya ya siswa, orang tua, guru, pimpinan sekolah, dan pemerintah. Dan kayak di permainan manapun, setiap pemain punya tujuan masing-masing, tujuan yang seringkali tersembunyi. Penting banget buat kita sadar, nggak semua pemain itu kekuatannya sama. Dalam permainan ini, orang tua seringkali jadi yang paling berkuasa. Mereka itu klien utamanya, suara mereka paling didengar. Di bawah mereka ada guru yang ngejalanin permainan sehari-hari. Dan terakhir ada administrator yang tugasnya cuma mencoba nyimbangin kemauan semua pihak. Oke, siap-siap ya, karena disinilah letak kuncinya. Ini bukan berarti para pemain ini orang jahat loh ya. Ini cuma soal memahami insentif rasional mereka. Kita selalu berasumsi tujuan mereka itu mulia. Tapi teori permainan ngajarin kita buat ngelihat tujuan yang sebenarnya, yang seringkali dasarnya simpel. Dapat hasil maksimal dengan usaha minimal. Siswa, mau masuk universitas bagus dengan cara paling gampang. Orang tua, mau dapat gengsi. Guru, mau kerja secukupnya. Dan admin, cuma mau amanin pekerjaan dengan cara nyenengin orang tua yang paling berpengaruh. Nah, pas semua motivasi asli yang tersembunyi ini ketemu di satu titik, mereka nggak menciptakan sekolah ideal. Sebaliknya, secara logis, mereka justru menciptakan sistem sekolah yang sering banget kita keluhkan.
Jadi, inilah titik temunya. Inilah wujud asli dari permainan itu. Pas keinginan orang tua buat gengsi, ketemu sama keinginan guru buat kerja lebih enteng, dan keinginan admin buat aman, hasilnya ya bisa ditebak. Sekolah yang lebih fokus ke pencitraan, ngasih nilai gampang, mamerin beberapa siswa bintang buat brosur, dan pada akhirnya lebih menghargai kepatuhan daripada kreativitas. Nah, sekarang teka-tekinya kejawab sudah. Si reformis itu nggak dipecat karena programnya gagal, justru programnya sukses besar. Dia dipecat karena dia mencoba menciptakan permainan baru yang adil dan menantang. Padahal semua pemain lain udah nyaman mainin permainan yang curang tapi gampang. Dia melanggar aturan main yang nggak tertulis. Tapi pertanyaannya lagi, kenapa sih permainan yang aneh ini yang justru eksis? Jawabannya ada di gambaran yang lebih besar. Permainan ini nggak muncul gitu aja, tapi dibentuk sama masyarakat di sekelilingnya. Disinilah konsep superstruktur jadi penting. Anggap aja, superstruktur ini kayak sistem operasi sebuah masyarakat, kondisi ekonominya, tingkat kekayaannya, ketimpangannya, budayanya. Inilah yang nentuin insentif dan motivasi semua pemain di dalam permainan sekolah tadi. Superstruktur ini pada dasarnya bisa menciptakan dua jenis masyarakat. Ada masyarakat berenergi tinggi, kayak Finlandia atau Tiongkok di tahun 80-an, yang punya rasa kebersamaan, keterbukaan, dan semangat kerja keras. Mereka inilah yang menghasilkan sekolah-sekolah hebat. Sebaliknya, ada masyarakat berenergi rendah yang didominasi individualisme, rasa takut, dan sikap masa bodoh, yang akhirnya ya menghasilkan permainan sekolah yang kita lihat sekarang. Dan ini kelihatan banget kalau kita lihat perubahannya dari waktu ke waktu. Contohnya Tiongkok di tahun 80-an, mereka miskin tapi semangatnya luar biasa. Pendidikan itu segalanya. Tapi seiring waktu, kekayaan dan ketimpangan tumbuh, rasa kebersamaan diganti sama persaingan. Anak saya lawan anak kamu. Dan keterbukaan diganti sama rasa takut. Akibatnya, kualitas sekolah pun merosot. Kata-kata dari si reformis itu sendiri ngerangkum pelajaran utamanya dengan sempurna. Masalah dia adalah dia mencoba menciptakan dunia yang benar-benar baru. Padahal, reformasi yang efektif itu harus bekerja di dalam titik temu para pemain, bukan melawannya. Kita harus mengubah permainannya dari dalam. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang lumayan nusuk. Setelah kita paham bahwa sekolah itu sebuah permainan dengan aturan tersembunyi yang sering kali nggak adil, pertanyaannya jadi, mungkinkah kita bisa menang? Dalam artian beneran belajar dan berkembang, tanpa harus ikut-ikutan memainkan permainan yang curang ini?